Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para guru, para kiai, para asatiz, yang saya tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus guru kita Kiai Haji Ghalib yang barusan beliau telah membawakan tentang ilmu tauhid. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan diberikan ilmu yang manfaat. Amin. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutinitas. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah di dalam pengajian setiap malam Selasa. Insyaallah malam ini kita akan membaca kitab Nasha'ihud Diniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitabi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam 'allaqallahu al-'azimu fi kitabihi al-aziz 'ala taqwa min khairatin 'azimatin wa sa'adatin jasimatin. Wa kam lan pinten lan ing pinten allaqallahu wis nyumantelaken sapa Allah, wis ngaitaken sapa Allah al-azimu kang maha agung bi kitabihi ing dalam kitabe Allah al-azizi kang maha mulia alat taqwa nyumantelaken ngaitaken menghubungkan alat taqwa ing atase taqwa min khairatin azimatin nyatane saking pirang-pirang kabecikan kang agung wa sa'adatin jasimatin lan pirang-pirang kebahagiaan kang gede. Kalau bahasa kitanya, berapa banyak Allah mengkaitkan, menghubungkan di dalam Al-Quran kebaikan-kebaikan yang besar untuk orang yang bertakwa, di dalam takwa. Jadi begitu besar faedahnya takwa sehingga banyak disebut
di dalam Al-Quran faedah-faedah takwa. Pamin dalika maka ikut tetap saking mangkono ta'liq atau khairat, maka ikut tetap saking mangkono kebagusan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi orang yang bertakwa. Al-ma'iyyatul ilahiyatu al-hifziyatu al-lutfiyatu, utawi al-ma'iyyah ma'allah. Ma'iyyah di sini utawi menyertaine Allah al-ilahiyah kang bangsa kapengeranan, al-hifziyah kang bangsa ngeraksa, al-lutfiyah kang bangsa ngerahmati. Jadi Allah mengkaitkan diantaranya al-ma'iyyatul ilahiyah yang bersifat menjaga, yang bersifat mengasihi. Ma'iyah ada dua di Al-Quran para jemaah. Kalau kita mengatakan innallaha ma'as sabirin, ma'anya ini ma'a apa? Jadi ada ma'a ammah, ada ma'a khosoh. Ma'a itu artinya menyertainya Allah secara khusus, ada menyertainya Allah secara umum. Ya, di sini disebut. Jadi yang dimaksud ma'iyyatul ilahiyah, al-ma'iyyatul khosoh, perlindungan menyertai Allah kepada hambanya secara khusus, bisa babi takwa dengan sebab takwa. Ini diperhatikannya khusus. Hifziyah menjaga, lutfiyah yang mengasihi. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Lan pada wudi sira kabeh, pada takwa sira kabeh ing Allah, lan pada wuruh sira kabeh ing satuhune Allah iku tetep sumertane wong kang takwa kabeh. Ma'al muttaqin di sini ma'anya ma'iyyatun khosoh, ma'iyyah yang khusus. Kalau kitab saya ada footnote-nya di sini. Ada fotonya, tanbihnya, ada apa? Ada catatan kakinya. Ini cetak apa? Sekarang kitab canggih-canggih. Ammara lahum bi ta'atillah wa taqwa. Allah memerintahkan untuk taat dan takwa. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa ikhbaran bi annahu ta'ala ma'al ladzina taqaw bin nasri wat ta'idi fid dunya wal akhirah. Dan memberitahu bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dengan apa? Bin nasri. Yang dimaksud ma'al muttaqin di sini ay bin nasri, ditulungan ku Allah. Jelma anu takwa bakal ditulungan ku Allah. Ma'al innallaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin ay bin nasri. Makanya kalau orang takwa jangan takut-takut. Termasuk jangan takut kena apa? Kena corona. Gitu. Sebab bin nasri ma'al muttaqin. Ma'anya di sini ma'iyatun khassah. Wa ta'idi, dan memperkuat. Ta'id memperkuat, mendukung, membacking kalau sekarang. Itu orang yang takwa enggak kalah sama siapapun. Enggak pantas orang mukmin takut sama siapapun kecuali takut sama Allah. Sebab wa'lamu annallaha ma'al muttaqin ay bin nasri wat ta'yid wa hadhihi ma'iyyatun khassah lil muttaqin. Ini ada wa hadhihi ma'iyyatun khassah. Ini namanya perlindungan secara khusus. Apa bahasa sekarangnya? Dengan secara khusus. Apa namanya? Dikhususin gitu.
diprioritaskan. Perlindungan yang berskala prioritas. Mukmin banyak, manusia banyak, tapi manusia yang takwa dilindungi oleh Allah, diprioritaskan dalam perlindungannya. Kalau ma'iyatun ammah, mana contohnya? Kan gitu. Kalau ma'iyatun ammah seperti wa amma ma'al ma'iyatul ammah fasam'u wal basaru wal ilmu, seperti wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, ada kata-kata ma'akum. Wa huwa lan utai Allah ikutu sumertani sira kabeh. Aynama kuntum ing dalam endi-endi ana sira kabeh. Wallahu bima ta'maluna basir. Itu ma'akum ya Allah terhadap apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Di situ ada kata-kata wa huwa ma'akum. Ma'akumnya di situ ma'iyatun ammah, tidak khusus. Secara umum maksudnya. Ya. Yalah, orang tua boga anak 5. Ya, kabeh ge karunya ke anak. Ke anak yang 5 semua juga sayang namanya orang tua. Sayangnya ke anak yang 5 namanya sayang secara umum, ammah. Ada yang satu yang nurut, rajin, bager, sayangnya lebih. Itu namanya sayang khos. Itu guru cinta sama murid, ada yang ammah, ada yang khosoh. Jangan cemburu ente. Begitu. Kalau kamu mau dapat cinta guru yang khusus, kamu yang bertindak sendiri. Kalau kita mau dapat perlindungan sama Allah yang khusus, kita yang harus minta sama Allah supaya dapat ma'iyatun khosoh. Kalau sudah ma'iyatun khosoh, bin nasri wat ta'yid, dikasih pertolongan, dikuatkan, ta'yid, ya, sehingga tidak lemah. Dikuatkan itu artinya hajatnya dikasih, kebutuhannya dikasih, itu musibahnya dijaga, begitu. Nanti ini masih luas berjamaah. Yang pertama ya, di antara khairat al-azimah fit taqwa, kebaikan-kebaikan yang besar di dalam takwa. Kita takwa kita sudah ini Pak Jamaah ya, main sudah berapa kali saya bahas supaya kita tak tahu dulu. Jadi takwa memang ada 3 tingkatan ya. Ada takwa apa? Khawasil khawas, ada takwa khawas, ada takwa awam. Kalau takwa khawasil khawas apa? Apa ya? Tarku ma yusghilu anillah, menjauhkan sesuatu yang lupa kepada Allah. Takwa khawasil khawas tingkat paling tinggi, sehingga hatinya selalu ingat ke Allah. Dan itu bukan tingkatan kita. Ngedenger, pendengarannya digunakan untuk ibadah. Memandang, matanya digunakan untuk ibadah. Hatinya digunakan untuk ibadah. Ngomongnya ibadah. Bekerja, pekerjanya ibadah. Itu khawasil khawas. Nanti masuk kepada waliullah. Ya, masuk kepada waliullah. Kalau yang tingkatan kedua, takwa khawas kedua, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi hadza huwa khawas, takwa khawas. Takwa yang ketiga ya, takwa yang apa? Yang ketiga tarkul apa? At-taqwa anis syirki, menjauhi musyrik. Kalau bahasa singkatnya, sing penting orang musyrik konon masih takwa. Sing penting orang apa?
Orang musyrik. Sehingga karena dalam satu hadis semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga wa in zana wa in sarqa, sekalipun zina, sekalipun maling. Apa itu maksudnya? Itu maksudnya yang penting tidak musyrik. Yang penting tidak musyrik. Jadi masih masuk takwa selama dia punya iman. Cuma takwa yang paling rendah. Jadi nggak boleh kita nuduh orang, mengklaim sembarangan ke orang, tidak boleh. Nggak boleh sembarangan. Sebab masih masuk takwa. Kalau sudah musyrik baru nggak takwa. Cuma takwa paling rendah. Nggak pernah sholat, nggak pernah ini. Pasti rahasia Allah. Selama dia masih mukmin, selama dia masih iman, masih takwa. Cuma takwa awam. Itu. Ya. Jadi lamun orang ngaji bener nyambung Pak Jamaah. Saya sering mengatakan ada ahfallahu umuran fi umurin lihikamin. Ada beberapa yang disembunyikan oleh Allah karena mengandung hikmah. Silakan lihat di kitab Tafsir Sawi. Karena mengandung beberapa hikmah. Di antaranya waliullah itu disembunyikan oleh Allah. Yang namanya wali itu di tempat-tempat. Apa tujuannya? Liyahsunal dhannu bikullim minal mu'minin. Supaya kita selalu husnuzon kepada orang mukmin. Ia ulah ngegorengkeun mukmin. Itu. Ia mah ngomong wali tapi ngegoreng-goreng jelema bae, wali itu mah. Justru yang namanya wali dirahasiakan. Apa tujuannya dirahasiakan sama Allah? Supaya kita jangan menganggap orang rendah. Sahanunya wali itu. Gitu maksudnya. Liyahsunal dhannu bikullim minal mu'minin, supaya bagus sangka terhadap seluruh orang mukmin. Makanya dirahasiakan sama Allah. Siapa yang tahu tukang sapu ternyata wali? Siapa yang tahu pedagang ternyata wali? Siapa yang tahu petani ternyata wali? Ulah main ngecap baik, mentang-mentang kiai. Aing mali surga. Siapa mali neraka? Hadzal laisal wali. Aing ngomong karomah segala macam, boy. Enggak baik karomah. Gitu kan. Itu di antara rahasianya. Kenapa? Allah dirahasiakan, disembunyikan. Tadi tujuannya supaya orang bagus baik. Sehingga para jamaah nyambung, ngaji menyambung lah menurut semua kepada anjuran Syekh Abdul Qadir Jilan. Abdul Qadir Jilan itu rajanya wali, nyambung. Kata Syekh Abdul Qadir, jangankan orang biasa, kafir, jangan sekali-kali kita menganggap jelek. Kafir, jangan jelek. Siapa yang tahu dia masuk Islam? Sahanunya enak masuk Islam. Saya malah kafir. Ya, sahanunya si kafir masuk Islam, orang malah ini kan nyambung yang tadi. Orang kudu husnuzon terus, mesti bagus sangka terus. Sehingga Islam itu terkenalnya indah para jamaah. Enggak ada ngatain Islam mah. Moyokan Islam. Enggak ada cuca caci Islam mah. Enggak ada cuca caci, lempar-lempar, enggak ada. Laisa minal Islam. Islam itu enak, indah. Coba kaji Rasulullah. Itu mau cuca caci, ini kan dikatain, itu dikatain. Laisa minal Islam. Indah Islam. Itu. Ya. Ya, Mak. Makanya saya aneh sekarang, anak-anak sekarang, aduh ya Allah, ya, perjalanan Rasulullah sudah hampir nggak ada, keindahan itu sudah nggak ada. Wa min dzalika al ilmu ladunni, lan iku tetep setengah saking mangkono khairatin azimah. Utawi ilmu laduni. Di orang kudunya ilmu laduni. Ya, kama qala sahibul alfiyah. Wa fi laduni
laduni qalla wa fi eta malpiyah ta ya wa fi laduni qalla wa fi laduni apa wa fi laduni wa fi laduni wa fi laduni qalla kalau laduni bagusnya pakai nun nikoyah. Ini lagi nerangin nun nikoyah. Ya. Fiil wajib kena nun nikoyah. Huruf enggak wajib. Ya, isim huruf enggak wajib. Yang wajib kena nun nikoyah hanya fiil. Kalau huruf berarti tergantung masyhurnya. Maksudnya pakai nun nikoyah apa enggak? Ya piladuni huruf. Maksudnya pakai nun nikoyah. Jadi wa fi laduni qalla. Terus qala Allah taala wattaqullah wa yuallimukumullah. Ini laduni nih para jemaah. Naon silmu laduni? Tahu. Nih amalin, apa namanya mas kawina sekian, si pemenang ilmu naon? Ilmu laduni. Jadi para jamaah ini diserangin sama pengarang ini kitab, lamun hayang boga ilmu laduni, apa jawabannya? Takwa. Jawabannya takwa. Jadi wa min khairatin azimah fit taqwa ilmu laduni. Kalau kita takwa, yang pertama kan tadi kita bisa mendapatkan ma'iyatul khassah, perlindungan yang khusus dari Allah. Yang kedua kita akan mendapatkan dengan takwa ilmu laduni. Akan mendapatkan ilmu laduni. Jadi tekuduk umal amal, takwa aja sudah. Santri takwa akan dapat ilmu laduni. Ustadz takwa akan dapat ilmu laduni. Kiai takwa akan dapat ilmu laduni. Takwa ilmu laduni mah. Wattaqullah lan pada wedi sira kabeh pada takwa sira kabeh ing Allah wa yuallimu lan bakal ngajari kum ing sira kabeh Allahu saf Allah. Orang yang takwa yuallimukumullah. Apa yang dimaksud yuallimukumullah ditafsirkan di dalam kitab Bidul Hidayah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan Imam Ghazali bi ghairi wasitatil ustaz. Wa yuallimukumullah ay bi ghairi wasitatil ustaz, tanpa guru dikasih ilmu laduni. Tanpa guru, nggak pakai guru lagi. Ini cuma syaratnya apa tadi? Takwa. In tattaqullah wattaqullah wa yuallimukumullah. Ay yuallimukumullah ma'nahu yuallimu Allahu biduni wasitatil ustaz, tanpa pelantara guru. Tanpa pelantara guru. Ini diantara faedah takwa yang kedua. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Apabila kalian takwa, maka Allah akan menjadikan kepada kalian furqana. Furqan ditafsirkan oleh Syekh Nawawi ay fahman fi qulubikum ta'khudunahu min rabbikum bighairi muallimin. Furqan fahman. Ini mufassir berbeda-beda Pak jemaah. Kalau Syekh Nawawi mengartikan in tattaqullah yaj'al lahum furqan fahman fi qulubikum. Hatena diberi paham henteu melalui guru. Hadza ilmul laduni. Ilmu laduni namanya. Cuma syaratnya apa? Takwa. Takwa syaratnya. Ditegasi lagi oleh Syekh Nawawi, Imam Malik mengatakan man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam.
Man amila, barang siapa yang mengamalkan, bima alima, apa-apa yang telah dia tahu, ngamalin ilmunya. Ngamalin ilmunya. Ya. Warasahullahu ilma ma lam ya'lam laduni. Allah akan memberikan ilmu yang dia belum tahu. Cuma syaratnya apa tadi? Amila. Amila ma alima. Ngamalin ilmu. Amila ma bima alima sama dengan takwa. Sama dengan takwa. Gitu. Jadi amila bima alima. Kalau enggak amila, nah, ulama itu siapa sih? Ulama itu al-amiluna bi'ilmihim. Orang yang mengamalkan ilmunya itu ulama. Mengamalkan ilmu itu bukan ngajar para jamaah. Ya. Lain ngajar lain. Wa thamaratul ilmi al-amalu bihi wan nashru. Jadi yang dimaksud ilmu manfaah itu, buahnya ilmu itu bukan hanya ngajar, tapi al-amalu bihi wan nashru, mengamalkan dan mengajarkan. Ini bukan hanya mengajarkan, tapi mengamalkan. Mengamalkan. Jangan diduluin ngajar dulu. Duluin apa dulu? Ngamalin dulu. Sebab Imam Ghazali juga mengatakan di dalam kitabnya, Rasulullah mengatakan, yang aku takutkan, bahkan lebih takut daripada Dajjal, ulama su', ulama jelek. Jadi ulama yang jelek itu, kata Rasulullah, lebih aku takutkan daripada Dajjal, ulama su'. Man huwa ulama usu, kan begitu. Siapa itu ulama su? Ulama su itu alimin bil lisan, jahilin bil qalbi wal amal. Atau alimil lisan, jahilil qalbi wal amal. Ini ulama su. Dan banyak definisi. Kalau bahasa singkatnya, ulama su siapa? Pinter ngomongna, hati dengan pekerjaannya bodoh, ente pinter. Ulama su pinter ngomongna, iklanna pinter, tapi kalbunya wa amalunya enggak pinter. Maaf, kalau kita lihat sekarang hampir merak kemana-mana. Hari ngomongnya pinter, wih, sodakoh, manggil 10 juta, 20 juta. Hada amaluhu. Lisanuhu alimun, indah ngomongnya, pekerjaannya tidak indah. Mirip ke situ. Ada zaman. Ya kan? Ngomongnya indah, tapi pegawai nanti indah. Itu. Tapi aku kudu sekian juta. Ngomonglah indah jasa. Diundang nih ke orang. Diundang nih ke kita. Diundang nih ke orang. Ini bukan saya yang ngomong. Ngomong Imam Ghazali. Ulama Dajjal, ulama su itu lebih aku takut dari Dajjal. Siapa itu? Alimil lisan, bahasanya pinter ngomongnya itu, tapi qalbinya sama amalnya jahilul qalbi wal amal. Dan itu maksud. Jadi inilah maksud para jemaah, harus mendahulukan yang namanya ulama itu amaluhu, bukan qauluhu, tindakannya bukan ucapannya. Bukan ucapannya, tindakannya. Sudah masuk ke ranah-ranah semua. Sudah masuk arah rindah. Masuk ke setiap ranah pendidikan masuk.
Qala Abu Yazid. Nih, Abu Yazid karena di sini disebutkan di fotonya definisi laduni. Laisal alim alladhi yahfazu min kitabin fa idza ansa ma hafidha sara jahilan. Bukanlah orang alim, orang yang hafal kitab lalu apabila dia lupa yang dia hafal sara jahilan, bodoh lagi. Gitu. Jadi yang namanya alim ini lagi laduni nih. Yang namanya orang alim bukan hafal ilmu terus lamun poho geus poho, bukan begitu orang alim. Lagi nerangin laduni, innamal alim alladzi ya'khudhu ilmahu min rabbih ayya waqtin syaa bila tahaffuzin wala darsin. Yang namanya orang alim ini yang disebut al alim alladuni. Siapa yang mengambil ilmunya langsung di Allah ayya waktin saat kapan saja dia mau. Yaitu kudu hafal. Ketika dibutuhkan dia langsung, tapi kudu ngaji heula kabeh ge. Gitu. Lain kudu ngaji heula. Itu sudah ngaji segala macam dikasih sama Allah. Tadi itu syaratnya apa tadi? Takwa, amila. Itu tetap syariat heula. Syariat dulu. Jadi bukan orang alim. Sekarang kan lagi musim hafal Quran, tahfiz Quran, kan musim ya. Hari hukum hafal Quran hukumnya fardu kifayah Kang, dan fardu ain. Hari belajar tauhid, belajar fikih hukumnya wajib ain. Ya, ramai pesan-pesan hafal Quran. Tauhid fikih ditinggalkan. Iya kan? Makanya nggak salah penuh kita dulu. Pagahan anak tauhid, pagahan anak fikih, pagahan sholat, bener. Hafal Quran wajib kifayah hukumnya. Wah ini hafal Quran bau di mana-mana. Lamun teu pakai hafal Quran teu maju pesantren. Pakai hafal Quran. Itu yang wajib ain itu fikih tauhid. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ay ilmul hal. Diterangkan di ta'lim ilmul hal, ilmu usuluddin wa ilmul fiqhi etan wajibain. Dua yang wajib, selebihnya enggak wajib, tergantung. Bahkan ada yang haram. Wa ilmun nujum wa ta'allumu ilmun nujum haramun. Kalau untuk menebak nasib, belajar ilmu falak haram hukumnya. Kalau untuk menebak nasib, kalau untuk menyelakai orang, melet jelma, haram tuh hukumnya. Tapi kalau biqaddis shalah, kalau untuk menentukan waktu salat boleh. Maju. Ilmu kumaha bagaimana kitanya. Ya. Dan ini harus dipahami oleh guru-guru, termasuk guru-guru sekolah harus paham mana yang wajib, mana yang enggak. Kadang-kadang belajar itu wajib serius di sekolah, belajar drum band sampai saputing drum band wajib itu, nggak ngerti kadang-kadang guru. Iya. Kalau yang wajib belajar sholat disepelein, belajar tauhid disepelein, itu nggak paham. Mana yang wajib ain, mana yang wajib kifayah, bahkan itu wajib. Nah ini kita harus cerdas sebagai guru, harus cerdas. Saya perjamaah, anak saya mau kuliah, minta kuliah reguler. Syukur itu artinya biasa, normal, seminggu 4 kali kan. Kata saya itu ada tuh, Neng mau kuliah silahkan, tapi 1 hari kuliahnya, cari yang 1 hari. Kalau nggak 1 hari nggak mau. Cuma saya kasih tahu ke anak alasannya. Kenapa papa nerapkan kuliah 1 hari? Neng harus lebih banyak ngaji daripada kuliah. Kuliah hukumnya nggak wajib, ngaji wajib. Supaya papa nanti di akhirat nggak berat tanggung jawabnya. Itu. Ya, ini kita harus paham sebagai orang tua.
Nanti kita ngarahin anak, banyak mana anak pendidikan yang wajib, yang wajib. Banyak pendidikan nggak wajib, silakan berat ke di akhirat. Sekolah tisuk sampai jam 2 sampai sore, ngaji kan sajam. Indah. Jangan salah kalau anak sekarang akhlaknya nggak ada. Tuh. Kecuali sekolah-sekolah yang memang tapi sekarang jarang, susah. Mikir jangan terbawa suasana perjamaah. Jangan terbawa suasana, mesti menciptakan sendiri. Tuh, ciptakan sendiri. Oh, luas deh kalau kita bicara ilmu perjamaah ya. Allah. Furqanan ada yang membahas Furqan faslan bainal haqqi wal batil. Furqan. Jadi ada ini tafsir, banyak tafsir aja mau tafsir itu banyak tafsir. Tafsir Sawi, tafsir lain, tafsir Maraghi, banyak tafsir Tobari, tafsir Bughawi. Ya. Tafsir Munir. Nah, di antara takwa para jamaah wa min dzalika khairatin azimatin fit taqwa sayanalu al-ilmal ladunni, begitu kalau kita dia akan mendapatkan ilmu ladunni, itu anugerah dari Allah. Kalau kita mendapat ilmu ini ngamalin dulu. Santri yang takwa, santri yang rajin, santri yang jujur, yang benar akan dapat ilmu ladunni. Gitu kesimpulannya. Ustadz anu takwa, ustadz anu jujur, ustadz anu ikhlas akan dapat ilmu ladunni. Gitu. Kiai Abuya sarua bae. Kiai Abuya dapat ilmu lagi. Wa min dzalika lan iku tetep setengah saking mangkono khairatin azimah al-furqan utawi ngabedakaken. Nah, di sini furqannya yang dimaksud pengarang di sini faslan bainal haqqi wal batil. Makanya sumiyal Qur'anu furqanan, sebab Al-Qur'an disebut furqan li farqihi bainal haqqi wal batil. Kenapa Al-Qur'an disebut al-furqan? Karena Al-Qur'an yang membedakan hak dan batil. Orang jauh dari Al-Qur'an enggak tahu hak dan batil. Orang jauh dari Rasul enggak tahu hak dan batil. Nggak akan tahu hak dan batil kalau jauh dari Al-Quran, jauh dari Rasul. Sekalipun pendidikannya tinggi. Lianna Al-Quran farqun bainal haqqi wal batil. Quran diteruskan oleh Nabi kita, Nabi diteruskan oleh sahabat, sahabat diteruskan oleh tabi'in, dan seterusnya sampai ke guru kita. Kalau kita nggak ke situ, nggak akan tahu hak dan batil. Hadha huwal furqan. Jadi li farqi bainal haqqi wal batil. Indal ishtibah, ketika keliru tuh. Ketika keliru kita tahu hak batil dengan adanya Al-Qur'an. Wa wuqu'il iskal, dan adanya lan anane masalah iskalan muskil. Kalau bahasa Arab muskil, ente muskil. Orang Arab kalau ngomong ente orangnya rese, muskil. Ente muskil. Ente rajulun muskil gitu. Ngomongnya muskil tuh. Maksudnya ente orangnya bermasalah gitu. Arab. Jadi bahasa Arab buqil iskal. Nah, Al-Quran yang memisahkannya, yang memberi solusinya. Ya, Al-Quran yufarriq bil istibah. Al-Quran yufarriq fi wuqul iskal. Yarfa juga bisa mengangkat adanya problem-problem Al-Quran. Jauh dari Al-Quran nggak bisa. Al-Quran disebutkan oleh Rasulullah, makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nyambung ke bulan mulut ya. Yang para jamaah
irsal, wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, di situ untuk semua alam. Alam kan sudah ya, al alam kullu ma Allah alam namanya. Rasulullah menjadi rahmat kepada semua alam. Pasarul ulama, ada yang mengatakan irsalnya irsal taklif, sama semuanya, mau manusia, mau malaikat, mau jamadat, tumbuh-tumbuhan segala macam, irsal taklif, diperintah. Ya, Rasulullah diutus membawa perintah kepada seluruh alam, sehingga dengan membawa perintah menjadi rahmat. Tetapi ada yang mentafsirkan, nah ini yang agak enak, sehingga ulah aneh para jamaah kalau kita nemuin ada pohon katanya berbentuk sujud. Ini sejajar dengan ulama yang mengatakan Rasulullah berarti diutus kepada selain manusia pun taklif, cuma beda ibadahnya. Beda ibadahnya. Taklif itu diperintah, termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan diperintah, cuma beda ibadahnya. Ini dia mengatakan. Tetapi ada ulama yang mengatakan yang taklif hanya insi dan jin. Manusia dan jin taklif. Manusia, malaikat tasyrif, irsalu tasyrif. Kalau ke malaikat Rasul diutus bukan irsal taklif, karena malaikat tidak kena perintah, irsalu tasyrif. Apa tasyrifnya? Mendapat kemuliaan maksudnya. Apa? Li'adil malaikah min ummati, karena malaikat masuk kepada umat Rasulullah, mulia. Jadi dengan diutusnya Rasulullah, malaikat menjadi mulia. Jadi canggihnya, hebatnya Nabi kita, yang jadi umat Nabi Muhammad itu bukan hanya manusia, termasuk malaikat. Yang jadi umat Nabi Muhammad bukan hanya malaikat, termasuk para nabi, ada yang jadi umat Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa nanti di akhir zaman turun, bukan mengataskan nabi, mengatasnamakan nabi, tapi mengatasnamakan umat Nabi Muhammad. Itulah kehebatan Nabi kita. Jadi irsalnya, irsal apa kalau ke malaikat? Tasyrif, memuliakan. Kalau ke jamadat, ke tumbuh-tumbuhan, irsalu ta'minin, irsal mengamankan. Apa maksudnya mengamankan? Dengan adanya Nabi Muhammad, gunung diam, laut diam, aman. Karena ini laut, gunung tentram ketika ada Muhammad. Kenapa? Karena manusia tidak melakukan perbuatan yang onar. Kalau manusia sudah melakukan, sudah jauh dari Muhammad, gunung ngamuk, laut ngamuk. Ini namanya irsalu ta'min. Dengan adanya Muhammad, tentram semuanya. Makanya kalau kita jangan takut sama musibah, tsunami segala macam. Tsunami, musibah semuanya kena kita semua. Ya, tentrem semuanya. Itu namanya irsalu ta'min. Ya, dulu para jemaah wa fi riwayatin, laut rasanya manis. Manis laut rasanya. Binatang enggak ada yang buas. Pohon-pohon enggak ada yang berduri. Ketika Qabil membunuh Habil, baru satu orang itu. Ya, laut berubah jadi asin, kesal. Seperbuatan manusia. Murka, binatang murka jadi buas. Tumbuh-tumbuhan berduri murka karena perbuatan siapa? Qabil. Qomo ayuna. Ya, apalagi sekarang banyak pembunuhan, makin murka dunia, makin murka pohon-pohon, makin murka binatang-binatang. Eta karak hiji Qabil itu. Ini wafi riwayatin, maksud riwayat. Tapi ada juga yang mengatakan asinnya laut sedekah Nabi Ibrahim. Makanya lamun kiai-kiai memeh dahar sok nyolo apa? Nyocol naon? Uyah, itu maksudnya ingin merasakan sedekah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saking baiknya. Sebab Nabi Ibrahim kalau mau makan
Ente dahar, orang mangan, nyari dulu keperapatan keluar yang nemenin makan dia. Siapa yang nemenin? Minta dia beli dulu. Nah, kemana? Saking bagus tak? Yang ini lah. Udah nemu baru dia makan. Ada yang nemenin. Kalau kita makan malah ditemenin malah nggak mau gitu. Sian beyak. Jatah. Hah? Makanya yang suka traktir tuh berarti ikut Nabi Ibrahim tuh. Nah, biasanya Haji Jaji bu, bager kan? Suka traktir bager. Dulutan Nabi Ibrahim. Nah, saking bagelnya Nabi Ibrahim, kata Nabi, minta sama Allah, saya ingin sedekah ke umat Nabi Muhammad. Itu. Hanya kata Allah, lempar aja debu ke laut. Lempar debu ke laut. Jadi apa? Asin. Jadi asin itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Qila. Menurut satu riwayat gitu. Ya. Yeah. Nabi Ibrahim dulu kalau mau ngasih milih-milih mak yang ngasih. Mau ngasih nu bagel dibere, yang baik dikasih, yang nakal nggak dikasih. Milih-milih dulu, dengar sama Allah. Hei Ibrahim, lihat aku. Aku jangankan yang mukmin, yang kafir juga aku kasih rezeki. Baru sadar. Paham nggak? Allah jangankan yang mukmin, yang kafir diberi dahar. Anu badung diberi dahar. Baru sadar Nabi Ibrahim. Jadi kita kalau mau ngasih jangan milih-milih. Bere baik. Arek sata karunya. Kasihan. Ya, ini kebaikan Nabi Ibrahim ya. Wal kaffaratu lisayyi'at. Wa min zalika al kaffaratu lisayyi'at. Takwa diantaranya masyaallah ya, menebus kesan-kesan kafarah, menebus kesan kesalahan. Ya. Saya kemarin zihar ayah Pak Sair Kiai ngabas melas zihar. Zihar itu kan menyerupainya suami menyerupakan istrinya ke ibunya kan ya. Kayaknya anti alayya kazahri ummi, engkau bagaikan punggung ibu. Itu wajib bayar kifarat kalau nggak langsung ditalak istrinya. Kalau nggak langsung ditalak wajib bayar kifarat. Lamun bung bayar kifarat talak langsung. Lamun pohon alak wajib kifarat. Apa kifaratnya? Yang pertama itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan. Enggak mampu puasa berturut-turut. Ini zihar tuh. Enggak mampu lagi. It'amu sittina miskinan. Zihar itu istri disuruh makan ibu. Kamu kayak ibu saya. Itu bayar kifarat itu. Iya, mau bercanda mau enggak. Kan nggak tahu kulon ngaji gitu. Nah ini saya ngomong sekarang kayaknya ya, saya ngasih PR nih, bukan zihar tapi mirip zihar. Suami manggil istrinya mamah kemana? Ya, manggil istrinya mama, bunda. Betul nggak? Mamah, bunda, apalagi umi. Sarjana bahasa Arab. Gaya bahasa Arab umi. Suami manggil istrinya umi, ya ibuku. Umi kan ibuku. Laju pamajikan manggil salaki, abi, ye, bapak anak itu. Ya harus pakai ini dong, ya kan? Biasa aja sayang. Kalau saya manggil istri sayang, gitu. Mak lucu, ya kan? Cuma saya nggak ngomong zihar, nggak mirip zihar kayaknya. Coba pikiran. Saya nggak mengatakan zihar ya, tapi mirip zihar, ya kan? Manggil suami papa, bapak anak gitu. Ya papa apalagi, papa ayah, Kalau kakak enggak, kakak itu mah tuh, kakak Prabu. Ini kan sudah di kita kan, logis kan kita. Atau biasa baik. Coba di dalam Islam juga nggak ada. Dalam Islam juga nggak ada yang gitu-gitu, nggak ada. Nanti mana? Orang bingung.
Ya, suami manggil istrinya mama, bunda, apalagi itu mami, umi. Umi anaknya manggil ibunya nggak apa-apa, umi gitu. Ini namanya pendidikan para jemaah. Terus orang tua manggil anak kadang-kadang udah gede-gede kakak-kakak baik, kakak, ada yang dedek. Gede kakak, kata-kata orang tua. Kan manggil kakak maksudnya nyontohin ke siapa? Ke adanya. Ini mah nggak ada adeknya, tetap kakak-kakak aja. Kakak kesini, kakak anak gitu. Kadang-kadang saya nggak paham gitu. Ya, biasa aja sih. Hah? Iya, panggil sayang. Terus ke yang kalau kakak dedek, makanya dedek dewasa, dia dedek baik ke sekolah ge. Gitu. Normal, maksudnya normal aja gitu. Kan mudah-mudahan nanti masuk zihar. Kalau nggak masuk zihar nggak wajib, nggak kifarat ya kan? Tahu masuk zihar kafarat. Saya nggak mengatakan zihar, nggak mirip gitu. Ya. Nah itu mah mana budak nanti mah. Tuh, atau naon besi AA boleh. Ya kakang tadi, kakang Prabu. Wih. Ya, Mas kalau Jawa mah ya. Gitu. Iya kaji ya. Kadang-kadang lucu. Sok mikir we gitu. Wal maghfiratu lidzunub. Masyaallah, dahsyat para jemaah. Khairatin azimah. Kebagusan yang banyak, apalagi maghfirah. Maghfirah lidzunub, dengan takwa dosa-dosa akan diampuni. Masya Allah, takwa. Nah, Al-Qur'annya qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Tadi itu yang pertama furqan. Furqan indal istibah wa wuqu'il iskal. Jadi kalau mau apa? Mau selamat dari istibah, dari keliru, mau selamat dari bingung, mau selamat dari problem, muskilah, takwa. Gitu. Termasuk mau selamat dari Covid, takwa. Selamat dari apa? Covid ya, corona, takwa. Takwa. Makanya kenapa negara-negara Islam tidak kenapa? Covid, coba lihat yang kena negara kafir kabeh. Negara Islam paling kena imbasnya saja. Karena negara-negara Islam dijaga oleh wudu. Itu jawabannya. Kena wudu, air. Kenapa sih yang disarankan mencuci tangan? Karena air itu membunuh virus jahat. Itu kuncinya. Air membunuh virus jahat. Itu. Wa yukaffir ankum sayiatikum kafarah. Terus wa yaghfir lakum maghfirah lidzunub. Wallahu dzul fadlil azim. Allah yang mempunyai fadl. Fadl itu anugerah yang luber, fadl namanya, al-azim. Tiga, wa min dzalika an-najatu minan nar, dan di antara khairatin azimah fit taqwa an-najatu minan nar, diselamatkan dari neraka. Ini selamat dari neraka dengan takwa. Jelaslah selamat dari neraka. Itu bagaimana yang takwa yang ketiga tingkat awam tetap selamat dari neraka sanajan asup heula. Gitu, sekalipun masuk itu tetap diangkat. Sebab di neraka nanti terakhir neraka enggak tersisa kecuali orang-orang yang kafir. Mukmin diangkat semuanya. Diangkat. Nanti sisanya tinggal orang-orang kafir yang khalidin saja. Anu khalidin doang. Gitu, sisanya itu. Mukmin diangkat kabeh.
tinggal sisanya yang khalidin, yang khalidina fiha, orang-orang kafir musyrik dan sebagainya. Qala Allah Ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Lan oranana saking sirakap in di mana ma in nafiyah namanya, illa angin wariduha utawi kang teka ing neraka, kana ala rabbika hatman maqdiya, kana wis ana apa warid ingata saya pangeran andika hatman iku kepastian makdia kang den hukumi. Umma maka kari-kari nunaji bakal nyelamatan kami alladzina ing wong iku kabeh ittaqau kang pada takwa kabeh. Yang takwa diselamatkan. Yang enggak takwa enggak selamat. Nanti lewat jembatan sirat nih masih panjang ini. Hah? Khalas. Wa min zalika an-najatu minan nar. Al-waqtu intahal waktu. Al-waqtu sudah habis. Nah para jemaah, mudah-mudahan baru 3 ya. Di antara faedah takwa masih banyak nih faedah takwa. Mudah-mudahan orang sadayana khususna abdi termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Apabila ada khilaf pada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.